Either of Ray, Bu persilahkan. Bersikap. Siap. 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 Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Siap membaca doa. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Siratal mustaqim. Siratal Ladzina ladzina an'amta an'amta alaihim alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim nasrum minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atlit bihi lisani wa asra bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun Pak Faisal sudah hadir, tapi izin untuk ke belakang dulu sebentar, ke kamar mandi. Jadi sebelum kita mulai, ada beberapa yang Bu Isti akan sampaikan. Yang pertama, teman-teman, kemarin di Sapa Sore, Ibu menyampaikan bahwa pukul 10.30 kita akan Zoom meeting tentang alur foto buku tahunan. Itu kita reschedule ya, jadinya hari Kamis ya, hari Kamis pukul 16.00 sampai 16.30, silakan dicatat teman-teman. Jadi ada Zoom meeting tambahan tentang alur foto buku tahunan hari Kamis pukul 16.00 sampai 16.30. Untuk yang akhwat akan melaksanakan foto buku tahunan pada hari Jumat, untuk ikhwan pada hari Sabtu. Oke, selanjutnya akan Bu Su sampaikan ketika kita pertemuan untuk alur foto buku tahunan. Kemudian nanti siang untuk kelas 6C itu ada pelajaran bahasa Inggris pukul 13.00 sampai dengan 14.00. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada. Oke. Hari ini juga Bunda harap mengisi screening kesehatan. Ya. Busti akan share. Jadi yang mengisi itu Bunda akan mengisi screening kesehatan orang tua dan screening kesehatan teman-teman. Jadi ada 2 screening yang akan diisi oleh Bunda. Itu aja pengumuman dari saya, Bu Wiwi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Isti. Nah, itu ya teman-teman. Jadi, sambil menunggu Pak Faisal nih. Jadi, hari ini tidak ada Zoom meeting berkaitan dengan alur foto buku tahunan ya. Jadi, di reschedule hari Kamis besok pukul 16.00 sampai 16.30. Insya Allah nggak akan lama. Jadi, Ikhwan dan Akhwat digabung untuk pemberitahuan alur
foto buku tahunan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sebelum Pak Faisalnya bergabung nih, teman-teman udah siap dengan alat tulisnya, dengan apa ya? Dengan bukunya, pensil, minumnya disiapkan dulu. Dan silakan teman-teman untuk mengaktifkan videonya ketika pembelajaran berlangsung, karena tetap Bu Wiwi, Bu Isti, dan Bu Asti melihat teman-teman ya, mengecek siapa nih yang tidak mengaktifkan video ketika pembelajaran. Seperti itu ya. Oke, sepertinya Pak Faisal sudah bergabung. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja ya Pak. Saya persilakan kepada Pak Faisal. Oke, terima kasih Bu Wiwi, Bu Isti, Bu Asti, dan semuanya teman-teman. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna. Amma ba'du, adik-adik yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Ini kali pertama setelah kita melaksanakan pekan evaluasi ceria ya. Nah, Bapak berharap semangatnya diperbaharui lagi ya. Setelah melakukan cek, kita perbaharui semangat kita lagi. Nah ya, adik-adik dan soleha, pada semester sebelumnya di semester 1 kita telah mempelajari tentang apa? Zakat. Adik-adik masih ada yang ingat tentang zakat? Ya, zakat secara bahasa artinya apa? Ada yang ingat? Oh, ada yang ingat nggak? Zakat secara bahasa artinya apa? Memberikan sebagian harta. Ya, memberikan sebagian harta itu secara istilah. Kalau secara kata, Kak, secara kata apa? Ayo, tahu nggak? Ayo, membersihkan. Ya, zakat itu bisa artinya tumbuh, berkembang, atau bersih, berkah, suci, ya zakatnya. Nah, berzakat artinya apa? Mengeluarkan sebagian rezeki kita ya di jalan yang Allah tentukan. Nah, zakat hukumnya apakah ingat Kak? Wajib. Wajib, iya bagus. Dan merupakan salah satu rukun Islam. Hukum berzakat adalah wajib ya. Jadi Islam itu agama yang sangat lengkap. Tidak hanya mengatur hubungan antara seorang hamba manusia dengan Tuhan, tapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesama ya. Hablum minallah wa hablum minannas ya. Jadi tidak hanya mengatur hubungan antara hamba dan Allah Tuhan ya, tapi juga sebagai manusia, bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar peduli terhadap saudara-saudara kita. Nah, itu makanya salah satu indahnya syariat Islam itu seperti itu ya. Nah, zakat itu hukumnya wajib. Ingat adik-adik masih ingatnya nih? Zakat dibagi menjadi berapa? Ya, pintar. 2. Siapa yang jawab tuh? Suaranya kecil banget, Kak. Ya. Zakat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama zakat Fitrah. Bagus, zakat fitrah. Yang kedua zakat Mal. zakat mal. Pintar ini anak-anak Bapak nih ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Zakat mal, ya, yang kedua itu zakat. Zakat fitrah artinya apa? Zakat yang suci ya. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap individu, baik muslim laki-laki maupun perempuan, mau udah tua ataupun kecil ya. Nah, kalau dilahir ya, pas waktu bulan Ramadan tetap dibebankan kewajiban untuk berzakat.
Ya, zakat fitrah. Kapan waktu pelaksanaannya zakat fitrah, Nak? Apa? Siapa itu yang jawab kecil banget suaranya? Oh, Kakak Modi ya? Suaranya kecil banget, Kak. Ya. Kapan ayo, coba Kakak Modi. Tadi selain Kakak Modi juga. Pelaksanaan zakat fitrah itu kapan, ada yang ingat? Ya, pelaksanaan zakat fitrah itu semenjak masuk bulan Ramadan sampai menjelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah, itu ya adik-adik ya. Kemudian besarannya berapa? Zakat fitrah itu yang harus dibayarkan berapa? Ada yang ingat teman-teman? 2,5 kilogram. 2,5 kilogram bahan pokok ya, bahan pokok makanan. Kalau di Indonesia kan makanan pokoknya beras, berarti ya beras ya. Kalau misalkan ada yang gandum, makanan pokoknya berarti 2,5 kilogram gandum dan sebagainya. Nah, kemudian ada zakat mal. Yaitu zakat harta. Kalau zakat mal itu harta, nanti dibagi lagi seperti apa? Ada tanaman, buah-buahan, kemudian hewan ternak, kemudian ada zakat perdagangan, ada lagi zakat harta karun ya, barang temuan ya, atau harta rikas. Nah, 20%. Nah, itu sedikit tentang zakat, kita hanya mengingat jadi yang sudah ada soleha. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang infak dan sedekah. Ya, apa infak dan sedekah. Boleh di share screen, Bu? Terima kasih. Soalnya saya pakai handphone ini. Nah, adik-adik yang saudara soleha, ya, tujuan pembelajaran kita kali ini itu Pak, yang pertama menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Kemudian memahami hikmah zakat. Nah, yang kedua menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Ya, menunjukkan sikap peduli. Kemudian memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Yang keempat, menunjukkan hikmah zakat. Jadi kita mempraktekkan ya, bagaimana kita mempraktekkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Bu, slide selanjutnya. Nah, yuk, siapa yang proaktif untuk membaca coba? Ayo. Bapak minta satu orang untuk membacakan. Aku aja, Pak. Ya, siap. Terima kasih, Kak. Lanjut. Gaskan, Kakak Hafi. Kata infak berasal dari bahasa Arab nafako anfako yang artinya membelanjakan. Secara istilah, infak artinya mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan yang dimiliki untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak tidak dibatasi jumlah, waktu maupun penerimanya. Sedangkan kata sedekah berasal. Ya, Pak? Ya, lanjut. Sedangkan kata sedekah berasal dari bahasa Arab sodako yang artinya benar. Secara istilah, sedekah artinya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada perorangan atau lembaga yang membutuhkan bantuan dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan apapun dari orang yang menerimanya. Sesuatu yang diberikan itu dapat berupa harta, tenaga, maupun nasihat. Sedangkan perbedaan antara infak dan sedekah adalah infak bedanya bersifat materi, sementara sedekah tidak terbatas materi. Tetapi juga yang bukan materi seperti tenaga, pikiran, senyuman, dan sebagainya. Ya. Nah, terus? Ya, terima kasih Kak Kafi. Udah ya? Kok suaranya hilang di Bapak? Udah, Pak. Udah sampai sebagainya. Oh, udah ya. Ya, terima kasih Pak. Aku mau ke toilet sebentar ya. Ya, Kakak Soleha, silakan.
Ya. Nah, terima kasih Kakak Hafid. Nah, itu adik-adik nanti sambil dicatat ya. Kalau boleh nanti kalau nggak Bapak terangkan dulu, nanti Bapak kasih waktu untuk mencatat. Pertama, makna infak dan sedekah. Kata infak berasal dari bahasa Arab tadi apa? Nafako anfako, yang artinya membelanjakan. Ingat, infak secara bahasa, ya, secara bahasa atau secara terminologi artinya membelanjakan. Ya, secara istilah infak artinya mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan yang dimiliki untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Nah, itu adik-adik ya. Tidak, kalau infak tidak dibatasi jumlah, waktu maupun Suaranya hilang. Pak Faisal. Pak Faisal tadi keluar. Keluar iya. ya. Nah, mohon maaf. Iya, Sebentar. Nah, tadi Bapak lanjutkan ya. Kalau zakat, adik-adik, zakat itu kan ditentukan apa? Jumlahnya. Ya, ada yang 20%, kemudian ada yang 5%, ada yang 10%, begitu ya. Kemudian tadi yang seperti zakat fitrah 2,5 kg ditentukan dan tidak boleh tidak boleh menyalahi jumlah, kemudian waktu dalam waktu 1 tahun, misalkan 1 tahun, kemudian penerimanya ya. Adik-adik masih ingat ada berapa mustahik coba? Orang yang berhak mendapatkan zakat itu ada berapa golongan? Ingat nggak? Ayo, ada yang ingat berapa? Ada berapa orang? Ada berapa golongan orang yang mendapat zakat? Ya, selain dari golongan itu tidak boleh menerima zakat ya, ingat-ingat zakat. Ada 8 golongan ya adik-adik, perlu diingat lagi nanti dibaca lagi coba. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat ya, ada fakir, miskin, amil, kemudian mu'allaf, riqab, ghorimin, sabilillah dan musafir ya. Itu adik-adik. Kalau nggak termasuk ke dalam golongan itu berarti ya dia tidak berhak menerima zakat. Nah, sedangkan infak ya, infak penerimanya itu tidak diatur, boleh siapa saja, misalkan kepada anak yatim ya, oleh kemudian pada jompo misalkan ya, seperti itulah ya. Nah, itu makanya perlu diperhatikan. Kalau infak penerimanya, waktunya dan jumlahnya tidak ditentukan, beda dengan zakat. Sedangkan kata sedekah berasal dari bahasa Arab yang yaitu sodako ya, sodako yang artinya benar ya, seperti kepada sifat, salah satu sifat wajib bagi Rasul itu apa? Sidik. Artinya apa sidik? Ayo, ingat nggak? Benar. Nah, iya benar, selalu Nah, itu ya, jadi sodako itu artinya benar. Sedangkan secara istilah artinya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada perorangan, per individu maupun lembaga yang membutuhkan bantuan dengan ikhlas tanpa mengharapkan apapun dari orang yang menerimanya ya. Sesuatu yang diberikan itu dapat berupa harta, tenaga maupun nasihat. Nah, ini bedanya adik-adik. Nanti bedanya infak dan sedekah. Kalau infak itu berupa materi ya, tapi kalau sedekah tidak terbatas materi, bisa tenaga, bisa nasihat, bisa mungkin ide yang brilian ya. Seperti pembangunan masjid, kita nggak bisa nggak bisa ngasih harta, nggak bisa ngasih uang ya, kita bisa ngasih tenaga, bantu. Itu termasuk sedekah atau sedekah ya, adik-adik ya. Seperti itu, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada perorangan atau lembaga yang membutuhkan bantuan dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan apapun dari yang menerima. Bahkan senyum aja termasuk sedekah ya kan. Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ya kepada saudaramu itu merupakan sedekah. Wah, ya sedekah yang paling gampang dan paling murah. Tapi ya harus ada temennya, jangan sendiri-sendiri senyum sendiri. Ya, malah mengerikan ya. Nah, tadi perbedaannya antara infak dan sedekah adalah infak bendanya bersifat materi, sementara sedekah tidak terbatas materi, tapi juga bisa bukan materi seperti tenaga, pikiran, senyuman dan sebagainya.
Paham ya adik-adik? Sampai sini bisa dipahami adik-adik? Makna infak dan sedekah? Nah, bisa ya. Kalau begitu silakan ditulis dulu ya secara ini apa arti sedekah dan infak secara bahasa dan istilah. Yang di ini aja, yang di kuningin itu nah tulisannya nah ya, biar ngajar kebanyakan. Ya, boleh. Bapak kasih waktu berapa menit nih? 3 menit cukup? 3 menit atau 5 menit ya? Ayo. Infak, kata infak berasal dari bahasa Arab. Bla 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 bla. Waduh, Kakak Sakib ngeri amat Kakak Sakib. Aizoro. Pak. Pak. Udah? Ya? Aku nggak bisa nulis soalnya lagi di luar kota. Tapi aku foto. Oh ya. Di screenshot bisa ya. Nanti dibaca. Tapi kalau nanti ada kesempatan ditulis ya nak. Karena nulis itu kan membantu apa ya? Biar ingatan, membantu ingatan. Kalau ditulis, insya Allah lebih kuat diingatan. Ya, sambil dihafalin. Oke, teman-teman yang lain sudah? Sudah, Pak. Pak, bisa kita lanjut, teman-teman? Udah ya, kita lanjut ya. Slide selanjutnya, Bu. Nah, ketentuan infak dan sodako. Sekarang coba yang akhwat. Bapak pengen tahu yang baca siapa ya? Akhwat, ayo. Kakak siapa ya? Kakak Hana, coba ayo Kakak Hana. Ayo Kakak Hana. Baca ya Kak. Ketentuan sedekah, infak dan sedekah. Silakan Kakak Hana. Apa tuh Kakak Hana itu? Yang mana Pak? Yang ketentuan sedekah, nah itu yang di slide. Nah. Hukum dasar sedekah adalah oh ya, Raihana Putri Ananda. Ya, Raihana Putri Ananda.
Oh, ada dua ya. Oh, malah nggak tahu ya. Ayo silakan, Kakak. Hukum dasar sedekah adalah sunnah. Artinya berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Hukum sedekah bisa menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang yang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah dengan zakat. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sedangkan sedekah bisa dilakukan pada setiap kesempatan dan tidak ditentukan jenis, jumlah, dan waktunya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat berupa jasa, bahkan senyuman. Ya, terima kasih Kakak Hana. Nah, itu adik-adik ya. Ketentuan infak dan sedekah. Hukum dasar, ingat adik-adik, hukum dasar sedekah adalah sunnah. Artinya berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu hukumnya wajib ya. Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan akan mendapat dosa, akan berdosa ya. Bahkan dulu waktu zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar itu beliau pernah memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Ya, dikenal dengan perang apa coba ayo. Ada yang tahu nggak? Perang memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, ada yang tahu? Nah, kalau ada yang tahu buat PR ya, besok Bapak tanya lagi. Ya. Nah, adik-adik, itu ya. Ketentuan awalnya adalah sedekah dan infak adalah sunnah ya. Hukum dasarnya, hukum asalnya itu sunnah. Akan tetapi bisa menjadi wajib. Ingat, akan tetapi bisa menjadi wajib ketika seseorang bertemu dengan orang yang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya. Maka hukumnya yang asalnya sunnah bisa berubah menjadi wajib. Ya, karena ada hal-hal yang sangat urgent. Ini kelaparan yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Salah satu maqasidus syariah ya. Jadi tujuan syariat agama diturunkan itu ke bumi ini adalah salah satunya itu apa? Untuk hifdzun nafas, menjaga jiwa. Ya, makanya itu ya. Apabila kita bertemu, misalkan kita jalan-jalan kemana nih? Misalkan lagi hiking, naik gunung atau gimana ya? Oh iya. Ya, naik gunung atau gimana, ketemu ada orang yang kedinginan, kelaparan misalkan ya. Sampai akan mengancam jiwanya ya, meskipun nggak sampai mengancam jiwanya juga. Kalau panggilan memang udah panggilan hati ya. Kalau melihat orang kelaparan itu kan pasti kita nggak tega ya. Tapi lebih wajib jika mengancam keselamatan jiwanya. Bisa-bisa orang ini kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nah bisa lewat meninggal dunia. Nah, itu maka jadi hukumnya menjadi wajib. Yang asalnya sunnah menjadi wajib. Dan apabila seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga, misalkan nanti aku kalau keterima kuliah di Al-Azhar Mesir misalkan, saya nazar lah saya mau sedekah, kalau saya mau infak ke masjid, nyumbang masjid, atau nggak mau ngasih makan anak-anak yatim itu yang asalnya sunnah bisa menjadi wajib karena bernazar atau berjanji kepada Allah ya. Itu adik-adik. Nah, infak berbeda dengan zakat tadi yang Bapak terangkan. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta. Nisab itu jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, tadi yang 8 golongan. Melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, kalau dalam zakat itu kan orang tua nggak boleh, nggak termasuk. Ya. Kemudian anak yatim juga tidak termasuk. Ya, seperti itu. Kemudian sedangkan sedekah bisa dilakukan pada setiap kesempatan dan tidak ditentukan jenis, jumlah, dan waktunya. Sama, tidak ditentukan. Kapan saja boleh. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tapi juga berupa jasa, bahkan
senyuman. Itu adik-adik ya, di Bapak sampaikan. Sampai sini ada yang ditanyakan adik-adik mengenai ketentuan infak dan sedekah? Ya, jadi perlu diingat hukum dasarnya adalah sunnah, ya. Tapi bisa menjadi wajib jika dalam keadaan darurat atau bernadar berjanji kepada Allah. Baik, slide selanjutnya Bu, jika tidak ada yang ditanyakan. Nah, yang ketiga, keutamaan infak dan sedekah, ya. Keutamaan infak dan sedekah. Coba sekarang kakak siapa ya? Kakak Kafi, yo. Kakak Kafi, tunjukkan eksistensi. Infak dan sedekah merupakan amal soleh yang utama. Pahala dan keuntungannya dapat langsung dirasakan baik di dunia ini terlebih di akhir nanti. Berikut adalah ketemuan infak dan sedekah. A. Dapat membersihkan jiwa dan harta pelakunya. B. Dapat Pelakunya. murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Dapat Kemudian berbagai bala musibah. Artinya dibaca, ya, Pak. terus, ya boleh dibaca artinya. Perempuan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang membuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakannya bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Ya, terima kasih Kakak Kafi. Ya, jadi itu tadi di antara keutamaan infak dan sedekah. Ya, yang pertama dapat membersihkan jiwa dan harta pelakunya. Dari setiap rezeki yang kita dapat adik-adik, meskipun didapat dengan cara yang halal, ya, tetap perlu untuk disucikan, dibersihkan, ya. Nah, salah satunya dengan zakat dan infak. Zakat, infak dan sedekah. Seperti itu adik-adik ya. Kalau apa ya, meskipun kita dengan yang halal, dengan berdagang, apalagi yang berdagang, karena dalam perdagangan itu banyak syubhatnya. Syubhat itu yang apa ya? Syubhat itu yang antara halal dan haram. Misalkan kita nggak berasa nipu atau mengurangi takaran, seperti itu ya. Pasti ada lah syubhatnya sedikit-sedikit. Nah, makanya cara membersihkannya dengan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang kedua, dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadisnya apa? Mana Bapak tulis? Shadaqatu sirri tutfi'u ghadaba rabbi wa shadaqatul alaniyah junnatun minan nar. Sedekah sirri itu artinya yang diam-diam dapat memadamkan ghadaba rabbi, murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Nabi seperti itu. Wa shadaqatul alaniyah junnatun minan nar. Dan sedekah yang terang-terangan alaniyah. Nah, nanti kita bahas ya. Alaniyah itu terang-terangan, merupakan perisai dari neraka. Loh Pak, katanya kalau sedekah nggak boleh terang-terangan. Oh boleh, ya nanti kita bahas ya. Nah, itu tadi memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sedekah dapat mencegah berbagai bala musibah. As-shadaqatu taruddul bala'i wa tutawwilul umrah. Ya, wa tutawwilul umrah. Sedekah itu dapat menolak bala dan memanjangkan umur. Seperti itu ya. Nah, dalam Quran surah Al-Baqarah, ini Quran surah Al-Baqarah ayat berapa ini? 261. Ya, 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Nah, ingat satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi berapa? Jadi berapa biji? Yang awalnya 1 biji jadi berapa biji coba?
kan menumbuhkan 7 tangkai. Dan 1 tangkai itu menumbuhkan 100 biji. Berarti jadi berapa? 700. Iya, benar. Jadi 700. Nah, inilah salah satu matematika dalam Al-Qur'an. Dalam bab perkalian. Nah, ya kan? Karena ini dalam bab perkalian. Ada 7 dikali 100 berarti jadi 700. Nah, itu tadi adik-adik. Jadi yang tadinya sebutir biji, kemudian Allah lipat gandakan menjadi 700 biji. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas serta Maha mengetahui. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ini. Dan selanjutnya sampai kira-kira ayat 274 lah. Ya, itu membicarakan tentang sodako. Adik-adik bisa buka sendiri. Quran surat Al-Baqarah 261 sampai 274 itu membicarakan tentang membelanjakan harta di jalan Allah. Ya. Kemudian apa? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha. Ini Bapak baca ayat selanjutnya dulu ya. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wa la adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Nah, ini adik-adik diingat ya. Jadi jangan menyebut-nyebut apa yang telah kita berikan dan jangan menyakiti penerimanya ya. Bagi siapa yang menginfakkan hartanya kemudian tidak menyebut-nyebut, tidak menyakiti penerimanya, maka bagi mereka apa? Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka itu apa? Pahala ganjaran di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak ada rasa takut serta bersedih hati. Nah, kemudian qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ya, perkataan yang baik serta pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Itu dia diingat, jangan menyakiti. Kadang-kadang kita tidak terasa. Kayak misalkan misal gitu. Budi, kamu kan fakir, miskin, begitu yatim lagi. Nah, ini saya karena kasihan sama kamu, saya pengen ngasih sedekah lah sama kamu. Ya, meskipun jujur emang, meskipun iya kenyataannya begitu, tapi kan itu menyakiti. Ya, itu adik-adik ya. Nah, secara perkataan. Dan sekarang tuh lagi tren ya kan, kita ngasih sumbangan kemudian dipoto secara diam-diam atau gimana ya, dipoto penerimanya, kita ngasih kayak apa namanya, nasi itu kan biasanya makanan hari Jumat, foto. Itu kadang-kala orang itu ada yang nggak mau difoto, adik-adik. Ya jangan salah seperti itu. Kadang-kadang mereka juga tersinggung kalau difoto itu seolah-olah menunjukkan mereka itu lemah gitu ya. Jangan sampai ya. Bapak waktu itu pernah lihat di YouTube, entah itu konten atau gimana, dia itu YouTuber sampai dimarahin sama yang dikasih zakat itu, dikasih sedekah itu. Jadi ngasih sembako tapi sambil direkam sambil difoto. Nah, itu marah-marah itu bapak-bapaknya, kamu nggak terima dia kalau sambil direkam foto. Maksudnya apa? Kalau mau ngasih aja, jangan begitu. Nah, itu kan artinya tidak semua orang itu senang ya ketika dia difoto atau direkam, karena mungkin menunjukkan bahwasanya sisi kelemahan mereka. Seperti itu, mereka tersinggung. Nah, jangan sampai kita menyakiti. Dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian rusak sedekah kalian dengan apa? Tadi bil manni wal adza. Manni itu artinya menyebut-nyebut, wal adza dan menyakiti hati penerimanya. Nah, jadi rusak ya. Tadi Allah katakan jangan rusak sedekah kalian dengan manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer. Alladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas, karena riya, pamer kepada manusia. Nah, ya. Allah umpamakan orang-orang yang berinfak, bersedekah, riya itu seperti apa? Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fasabahu wabilun fatarafahu sulda.
Perumpamaannya itu orang seperti itu seperti batu yang licin. Batu yang licin yang di atasnya ada debu-debu, kemudian batu itu ditimpa dengan hujan yang lebat. Fasobahu wabilun fatarokahu solda. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka tinggallah batu yang licin itu tadi. Kayak batu apa yang licin ya, kayak marmer lah misalkan ya, batu kan licin halus itu kan, di atasnya banyak debu. Misalkan debunya banyak turun tanah. Ketika kena hujan lebat, itu pasti langsung bersih lagi kan, nggak ada yang tersisa lagi kecuali batu itu lagi. Nah, itu perumpamaan orang yang bersedekah secara riya anas, karena pengen dilihat, disanjung, dipuji oleh manusia. Jangan sampai adik-adik ya, jangan rusak sedekah kita dengan apa tadi? Pertama dengan apa? Ayo, jangan rusak sedekah kita dengan apa tadi? Halo? Ayo coba diingat tadi. Pertama, jangan rusak sedekah kita dengan menyebut-nyebutnya. Adik-adik ingat. Kemudian yang kedua, jangan menyakiti hati penerimanya. Yang ketiga, jangan riya, pamer, ingin disanjung, ingin dipuji oleh orang lain. Ya, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari yang telah mereka kerjakan. Jadi sayang-sayang adik-adik kalau kita sedekah karena ingin dipuji, pengen dinilai oleh manusia. Jangan ya. Boleh menampakkan sedekah itu boleh nggak? Boleh ya. Dalam ayat selanjutnya di ayat lain 271 Allah berfirman, itu betul sedekati fa ni'mahi. Apabila kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Wa in tubduha wa yatufuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kamu. Ya, dan ingat-ingat ya, boleh adik-adik menampakkan sedekah kita, boleh. Asal ingat syaratnya maksudnya bukan untuk pamer atau riya, ingin dipuji orang lain. Tapi untuk apa? Untuk pelajaran. Pak, suaranya tadi patah-patah, Pak. Oh, patah-patah? Ya, terima kasih Kak. Kamu ulangi lagi ya. Dari yang tadi, menampakkan sedekah ya. Menampakkan sedekah. Boleh nggak Pak menampakkan sedekah? Boleh ya. Allah berfirman tadi, wa in tubdu sedekati fa ni'mahi. Jika kamu menampakkan sedekah kamu itu baik bagi kamu. Boleh ya. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan apabila kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Jadi boleh adik-adik, boleh menampakkan sedekah-sedekah kita, boleh. Asal niatnya bukan untuk riya atau pamer, ingin dipuji orang lain. Bukan, tapi untuk apa? Misalkan untuk pembelajaran, untuk memotivasi orang lain, boleh ya. Untuk menampakkan agar dicontoh oleh orang lain, itu boleh ya. Tapi ingat tadi, asal jangan riya. Cuman yang riya memang ya. Tapi nggak apa-apa kita praktekkan. Ya. Alladzina yunfikuna amwalahum bilaili wan nahari sirran wa alaniyah. Sirran itu adalah rahasia, alaniyah itu terang-terangan. Jadi nggak apa-apa boleh laksanakan sedekah secara terang-terangan. Tapi tadi tujuannya agar dicontoh oleh orang lain, memotivasi orang lain. Adik-adik sampai sini ada yang ditanyakan adik-adik tentang keutamaan infak dan sedekah? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, lanjut kalau begitu, Bu. Slide selanjutnya, Bu, tentang hikmah ya. Hikmah dan sedekah. Infak dan sedekah. Nah, adik-adik yang selesai ya. Ya, Bapak sebenarnya mau cerita ya. Adik-adik pernah nggak? Siapa tahu nggak? Siapa sahabat yang terkenal paling suka bersedekah siapa? Sahabat Rasulullah yang terkenal dalam hal sedekah. Yang tahu siapa? Ayo coba. Kalau nggak salah Utsman ya Pak? Saya kurang tepat ya. Utsman juga ada lagi. Siapa Kak? Siapa? Beliau itu menginfakkan seluruh hartanya untuk jalan Allah, perjuangan di jalan Allah. Ada yang tahu siapa? Siapa beliau?
Ayo siapa coba? Umar bin Khattab bukan? Bukan, ya Umar. Dikit lagi. Umar Abu bin Bakar. Khattab. Ya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi, ini ada kisahnya nih tentang Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada saat umat Islam ya Rasulullah SAW dan sahabat dan umat Islam kaum muslimin akan melaksanakan perang Tabuk. Perang Tabuk itu melawan pasukan Romawi dan merupakan perang yang membutuhkan biaya sangat banyak. Nah, Rasulullah SAW kemudian mengajak para sahabatnya untuk berinfak di jalan Allah karena membutuhkan biaya banyak. Ya, jadi Rasulullah itu mengajak siapa yang mau infak silakan. Nah, kemudian datang Umar. Membawa hartanya. Dia tidak, Umar memang sudah berniat. Kali ini saya pengen infak banyaklah biar ngalahin Abu Bakar. Dibawalah setengah dari hartanya itu dibawa sama Umar. Kemudian menghadap Rasul, ditanya sama Rasul, "Wahai Umar, apa kamu menginfakkan harta sangat banyak? Apa yang kamu tinggalkan? Apa ada yang ditinggalkan untuk keluargamu?" Kemudian Umar menjawab, Sayyidina Umar menjawab, "Saya tinggalkan seperti jumlahnya seperti yang saya infakkan kepada engkau ya Rasul." Jadi sama setengah ya, setengah dari hartanya diinfakkan Rasul, yang setengahnya ditinggal untuk keluarganya. Nah, tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar. Wah, lebih banyak ternyata Abu Bakar tuh lebih banyak. Kecil. Ditanya sama Rasul, "Wahai Abu Bakar, kamu kok banyak banget ini katanya, harta yang kamu infakkan. Ada nggak yang ditinggalin buat keluarga kamu?" Apa jawaban Abu Bakar? "Nah, untuk keluarga saya cukup Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya, cukup untuk keluarga saya." Wah ya, di sini Umar kaget dan Umar bilang, sampai kapanpun saya nggak bisa ngalahin Abu Bakar dalam hal sedekah. Ya, sampai segitunya ya para sahabat zaman dulu itu menginfakkan. Ya, kita nggak usah niru dulu ya, Pak. Syukur bisa niru, tapi keimanan kita tentunya belum bisa mencapai seperti derajat para sahabat. Ya, nanti takutnya kita infakin semuanya harta kita, habis itu kita bingung makan apa ini. Ya belum bisa, kalau kita seperti itu belum bisa mungkin. Dan kalau zaman dulu pun jelas yang diinfakkan sudah pasti benar, yang diperjuangkan sudah pasti benar ya. Kalau kan masih zaman Rasul, jadi sudah pasti benar semuanya. Kalau sekarang kan bisa aja kita cuma dimanfaatin, nah, seperti itu ya. Ya bukannya suzon, gitu. Tapi kita harus berhati-hati. Itu salah satu kisahnya ya. Jangan jadi orang bakhil ya. Kelawan dari orang yang apa? Sakhi itu dermawan. Sakhi itu orang yang dermawan. Lawannya adalah bakhil atau orang yang pelit. Nah ini sekarang ini hikmah infak dan sedekah. Yang pertama dapat melipat gandakan rezeki ya. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan maka baginya pahala 10 kali lipat. Nah, kemudian adik-adik melipat gandakan rezeki ya sudah banyak ya, jangan takut. Jadi jangan takut kalau kita sedekah menginfakkan harta kita di jalan Allah takut akan jadi miskin. Jangan ya. Justru sebaliknya dapat melipat gandakan rezeki ya. Kalau ada perasaan takut itu merupakan godaan setan. Dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ya, jadi setan itu menakut-nakuti kita. Kalau misalkan kamu sedekah nanti kamu miskin loh, harta kamu habis. Nah, itu tuh emang kerjaan setan itu. Ya. Wa ya'murukum bil fahsya, kemudian setan juga memerintahkan kita agar berbuat mungkar, berbuat keji, yaitu berbuat kikir atau bakhil, pelit. Nah, itu kerjaan setan itu ya. Kita mau infak, mau sedekah, ditakut-takutin. Nanti kamu miskin loh. Ngapain sedekah katanya? Ya, yang nyari uang kan kita, yang kerja keras kita. Ngapain dikasih ke orang? Dia mah miskin emang karena malas. Nah, jangan begitu ya. Itu setan. Sebaliknya, sedekah dapat melipat gandakan rezeki. Makanya Ustaz Yusuf Mansur ya, yang beliau sering menggunakan tentang sedekah ya, ngajak orang sedekah. Beliau menulis buku tentang apa? The Power of Sedekah dan sebagainya. Adik-adik. Kemudian yang kedua, mengikis sifat bakhil. Nah, ingat, mengikis sifat bakhil. Bakhil itu artinya pelit. Nggak boleh ya, nggak boleh pelit. Dalam suatu hadis dikatakan, as-sakhiyu, orang yang dermawan, qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dan dekat dengan manusia. Ba'idun
minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, kemudian dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Pastinya ya, kalau orang yang dermawan itu pasti disukai oleh orang-orang, dicintai ya, dicintai orang-orang. Kebalikannya kalau wal bakhilu dan orang yang sedangkan orang yang pelit ya, ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, ba'idum minan nas, qaribum minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, tapi qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sampai ya, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang dermawan. Semoga Allah lapangkan rezeki kita ya, kita bisa jadi ahli sedekah. Nah, seperti itu adik-adik. Kemudian adik-adik, di akhir hadis itu dikatakan wala jahilun sakhiyun ahabbu ilallah azza wa jalla min alimin bakhilin. Dan orang bodoh yang dermawan, ya, orang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang alim tapi bakhil ya. Makanya itu ya, syukur-syukur kita alim juga dermawan ya. Jangan alim, wah omongannya selangit tapi dimintain sumbangan nggak pernah keluar. Ya, ngomonginnya wah surga neraka terus dari semua. Tapi ketika dimintain sumbangan, ketika ada orang yang membutuhkan, dia enggan, bakhil, nggak mau sedekah, pelit. Nah itu dibenci oleh Allah. Mending orang yang bodoh, ya, dia tidak begitu alim dalam hal agama, tapi semangat memberi, semangat sedekah, semangat infaknya itu ada. Nah ini kan yang membantu perjuangan Islam itu orang-orang seperti itu ya. Banyak orang-orang yang nggak ngaji, nggak bisa biasakan ya, tapi dia suruh nyumbang itu mau gitu, ya, suruh nyumbang semangat. Nah, seperti itu. Tapi semoga kita semua termasuk orang yang alim juga dermawan. Kemudian yang ketiga adalah hikmah infak dan sedekah adalah menolak musibah tadi ya, bidafil bala, bisa menolak musibah, bala, bencana. Seandainya tadinya ada musibah mau menimpa kita, mungkin gara-gara sedekah kita yang sedikit tapi ikhlas, itu yang akan menyelamatkan kita. Jangan dilihat dari jumlahnya, tapi keikhlasannya. Meskipun sedikit, kalau ikhlas, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur-syukur kalau banyak. Seperti itu adik-adik. Ada yang ditanyakan adik-adik? Tidak ada. Tidak ada ya. Itu ada. Di bawah ada sebuah hadis yang mengatakan itu bisa dilihat al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Orang yang memberi itu lebih baik ketimbang orang yang menerima. Ya adik-adik, seperti itu. Mumpung ada kesempatan kita berikan. Oh iya, terus satu lagi adik-adik. Adab dalam bersedekah itu, kalau kita tadi kan pertama jangan menyebut-nyebut, kemudian jangan menyakiti hati penerimanya, kemudian jangan riya, jangan pamrih. Kemudian yang keempat, jangan memberikan barang-barang yang sudah tidak layak. Nah ini nih, sekarang banyak kasusnya. Ya, pakaian sudah tidak layak pakai karena udah bingung kali ya mau dibuang. Mana ini? Kebetulan ada bencana alam, sumbangin aja dah. Padahal udah pada beler, kerahnya udah pada melar itu kan. Kemudian waktu itu Bapak pernah baca itu, waktu bencana di Banten apa di mana itu, sampai itu ditolak, udah nggak menerima bantuan sumbangan pakaian lagi. Kalau mau nyumbang ya uang, kalau nggak bahan makanan pokok. Kalau pakaian udah banyak sampai dibuang-buang itu. Dan kebanyakan itu pakaian-pakaian yang sudah tidak layak pakai. Masa ada daleman juga, segala daleman-daleman yang mohon maaf ya, kolornya itu udah pada melar, belel gitu kan. Ini kan udah nggak layak pakai. Nah dalam Al-Quran disebutkan nggak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Nah kalau memberikan ya yang pantas, ayat lupa. Wala tayammamul khabitha min hutufikuna walastum bi akhirihi illa an tukhbitu. Mana ayat 200 sudah. Nah, janganlah kamu memilih
yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata atau enggan terhadapnya. Ya, kalau kita sendiri aja ngelihatnya udah kalau dikasih juga malas ya ngapain kalau gitu mau dikasih. Jangan diberikan ke orang lain. Jadi ya ingat ya, seperti itu. Baiklah, mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Nah, jadi kesimpulannya tadi infak dan sedekah. Pertama, infak asal katanya adalah membelanjakan, ya. Nah, sedangkan secara istilah apa tadi? Secara istilah infak, nah, membelanjakan atau mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan yang dimiliki untuk kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Dan sedekah secara bahasanya itu benar. Sedangkan secara istilah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada perorangan. Memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada seseorang, perorangan, individu atau lembaga. Tidak tidak harus berupa materi, tapi juga bisa berupa jasa, pikiran, ya bahkan senyuman. Adik-adik, ya. Kemudian ketentuan infak dari hukumnya sunnah. Ya, hukum dasar infak dan sedekah itu sunnah, akan tetapi bisa berubah menjadi wajib jika dalam keadaan mendesak atau karena telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tadi hikmah atau keutamaannya dapat membersihkan jiwa dan harta, kemudian memadamkan murka Allah, dapat mencegah bala bencana, bisa melipat gandakan rezeki, mengikis sifat bakhil atau baik, cukup sampai di sini adik-adik. Nah, selanjutnya Bapak ingin sedikit menerangkan tentang ujian praktek PAI ini, ya. Jadi ujian praktek PAI nanti tentang sholat, ya, praktek gerakan dan bacaan sholat adik-adik. Nanti Bapak kemarin sudah kasih ininya tentang syarat PPT-nya, ya, syarat sahnya sholat dan rukun-rukunnya sholat. Nanti adik bisa buat pedoman. Ya, salah satu syaratnya kan menutup aurat, ya, sitrul aurah, kemudian menghadap ke kiblat, ya. Kemudian suci dari badan, pakaian dan tempat. Dari nanti seperti itu. Jadi prakteknya cukup 1 rakaat saja, langsung salam, cukup 1 rakaat, tapi bacanya harus jelas semua, ya. Bacanya jelas. Nah, kalau yang pakai niat misalkan mau dilafalkan boleh, Pak, saya enggak ya, nanti dibuat video gitu, ya, divideoin, kemudian tapi videonya ada suaranya, ya. Maksudnya waktu tahun sebelumnya tuh ada yang sholat pas Fatihah saja, pas ruku sujud nggak dibaca doanya, mungkin dia sholat beneran kali, ya. Maksudnya ini praktek aja, praktek sholat itu, mungkin dia itu sholat beneran kemudian divideoin, kan begitu maksudnya. Praktek gerakan sholat dan bacaan ini sebenarnya latihan untuk penilaian, ya. Kalau yang mau pakai niat, pakai niat, Pak. Kemudian doa iftitahnya yang mana, Pak? Bebas yang mana doa iftitahnya. Kemudian mau pakai bismillah atau tidak, ya terserah. Tapi kalau Bapak menyarankan pakai bismillah, kalau Bapak orang yang menyarankan pakai bismillah pas Fatihah. Kemudian doa ruku, Pak, saya cuma subhana rabbiyal azim ini, nggak pakai Allah wa bihamdi, nggak apa-apa, ya boleh. Kalau mau lengkap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, boleh, ya. Tapi harus jelas, yang penting jelas, semua bacaannya yang jelas, ya, Nak, biar Bapak bisa menilai, ya. Kemudian sampai kaki, ya, Nak, videonya itu sampai kaki, seluruh badan sampai kaki. Meskipun nanti yang perempuan Bapak juga mungkin berhalangan untuk lihat. Tapi kalau yang laki-laki kan biar kelihatan maksudnya posisi kakinya bagaimana, seperti itu, ya adik-adik, ya. Ada yang ditanyakan tentang ujian praktek sholat, nanti diupload ke GCR, ya, tugasnya diupload ke mana? GCR. Ya, ke GCR. Ada yang ditanyakan? Google Classroom. Ada yang ditanyakan adik-adik? Atau yang tadi tentang sodako, ada yang mau ditanyakan, Kak? Enggak. Enggak ada, udah paham semua, ya? Insya Allah. Awas, besok hari Jumat Bapak datang pas pemotretan ini, foto Nah, 2 tahunan, ya. Bapak tes nanti, ya, yang lisan-lisan itu Bapak tes, awas kalau ketemu. Kemarin Bapak tes sebagian, alhamdulillah bisa, ingat tentang yang
Quran surat Al-Hujurat itu sifat-sifat tercela. Alhamdulillah pada ingat ya, meskipun yang lupa juga banyak. Ya, alhamdulillah. Bapak tuh senang gitu. Namanya juga manusia, Pak. Iya, benar namanya manusia. Tapi kalau lupa terus, wah, ya. Tapi kita tuh jangan jadi manusia biasa, tapi yang luar biasa. Gitu. Jadi ketika Bapak harap adik-adik semuanya bisa jadi orang yang soleh, pintar, gitu ya, biar bisa jadi orang yang membimbing. Tidak hanya selamat mengurusin diri sendiri, tapi juga bisa membimbing orang lain, terutama diri sendiri, keluarga. Ya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ya, semoga kita semua terbebas. Ya, bisa. Deadline-nya masih lama kan, Pak? Boleh dibantu jawab, Bu? Apa, Pak? Deadline-nya? Untuk ujian praktek sampai tanggal 3 dan sampai 6 Mei ya teman-teman, semua ujian praktek sampai tanggal 3 dan 6 Mei. 3 sampai 6 Mei. Teman-teman boleh dari sekarang ya, supaya nanti tidak menumpuk. Iya. Semangat. Oke, semangat. Satu rakaat aja. Ya. Oh, jangan panjang-panjang suratnya. Apa ngeceknya lama nanti. Ya. Pak, surat pendek. Bapak Maudi mau bertanya katanya. Silakan, Kak. Ya maaf Kak Maudi, suaranya kecil banget kan tadi. Kalau suratnya, oh ya bebas Kak Maudi ya, boleh Ina atau Ina boleh, Anas, Al-Kausar boleh, Anas boleh. Anasr idaja boleh. Itu ada yang apa ya? Sabihi isma rabbikal a'la. Waduh, Bapak. Kelamaan nonton. Ya tapi nggak apa-apa, bagus ya. Apa aja? Iya, satu rakaat aja. Penilaian ini kok, penilaian gerakan dan bacaannya saja. Ya. Dihafalin benar-benar ya. Maksudnya apa? Sholat kan apa ya, penting lah, hal yang sangat penting ya. Awal ma yasabi as-sholat. Amal yang perkara amal yang pertama kali saya kan bagaimana kalau sholat kita nanti rusak, sholat kita nggak benar, waduh, nanti kita dipertanyakan amal kita yang lain. Kalau bagus sholatnya insya Allah selamat ya, seperti itu ya. Saling mengingatkan, mungkin Bapak juga masih banyak salah, tapi ya saling belajar, saling mengingatkan supaya kita semua selamat dunia dan akhirat, bisa kumpul di surga nanti ya. Jangan sampai kita ini udah kumpul semua nih, waduh, kayaknya ada yang masih nggak ada nih di surga. Mana nih kakak Ais, mana ya? Oh nggak ada nih. Oh nggak tahu aja di surga yang di atasnya. Waduh, keren. Katanya oh ada di atas. Ya, ya semoga kita semua bisa kumpul di surga ya. Ya, terima kasih sama-sama Kakak Maudi. Baiklah, mungkin adik-adik kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, kemudian melunakkan hati kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang ahli dalam sedekah, infak, ya. Karena salah satu amal yang tidak terputus nanti itu adalah sedekah jariyah, adik-adik. Ya, semua anak Adam ketika mati itu terputus amalnya. Ya. In qata'a amaluhu illa min thalathin, kecuali yang 3. Itu apa? Sedekah jariyah yang pertama. Kemudian min 5 ya. Kemudian apa? Ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan. Ya, semoga kita jadi anak soleh, bisa mendoakan kedua orang tua kita. Semoga kita juga jadi orang-orang yang pintar, biar bisa ilmunya bermanfaat, bisa menolong kita. Kemudian yang ketiga, kita semoga bisa jadi orang-orang yang kaya ya, orang-orang yang sukses, kemudian bisa menginfakkan, menafkahkan harta kita. Sedekah jariyah, biar meskipun kita sudah mati, pahala kita masih mengalir ya, bisa berupa Quran, bisa wakaf masjid, tanah, atau apapun hal-hal yang berguna. Selama dipakai, dimanfaatkan oleh orang lain, pahalanya akan terus mengalir. Baiklah, wallahu a'lam bishawab. Kurang dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga Bapak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dijadikan oleh Allah anak-anak soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, bisa membanggakan dan membahagiakan orang tua kita, tercapai cita-cita kita semua menjadi manusia-manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal atas penjelasannya. Baik teman-teman, Terima kasih. karena sudah pukul 8.56, mari kita tutup dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, silakan balik meeting. Terima kasih Bu. Faisal. Izin deh, Assalamualaikum.